Kait yang pertama, Pak Pendeta mengatakan iblis akan bersorak jika Yesus tidak disalibkan. Padahal kita tahu tujuan iblis merasuki Yudas itu apa. Itu dulu, dan itu akan menjadi pertanyaan saya sepanjang kita dialog, Pak. Tujuan iblis merasuki Yudas itu apa? Dan kemudian legalitas keberadaan iblis itu Yesus akui di dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang ke-12 dan satu di antaramu adalah iblis. Ini nanti akan kita urai, apakah Yesus memilih iblis? 11 tidak, satunya adalah iblis yang tidak dipilih. Atau memang dua-duanya Yesus pilih. Artinya gini, kalau Yesus memilih ke-12 murid, satunya iblis, apakah 12-nya ini Yesus pilih sengaja memang memilih iblis satu? Atau Yesus yang kemudian memilih 12, tetapi ada iblis yang merasuki anak muridnya seorang. Nah, ini perlu. Karena di situ ada keterlibatan iblis. Itu pertama. Kemudian imam-imam kepala, rabi-rabi Yahudi, kemudian mahkamah-mahkamah agama melakukan dusta, melakukan persengkongkolan untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Itu karena Tuhan atau karena mereka dirasuki iblis? Karena kesaksian palsu. Di situ ada planos, kepalsuan, ada kebohongan di situ. Dalam Matius 26 nomor 59. Nah, sedangkan kalau Bapak menerangkan bahwa itu ada nubuatan, itu harus digenapi, itu adalah satu cerita yang memang sudah seperti Kain, Habil dan seterusnya. 2000 tahun Pak kejadian. Sudah 2000 tahun. Adalah tidak mungkin orang Yahudi, praktisi Torah, yang memahami kitab Amsal, Daniel, Yesaya, Yeremia dan semua kitab mereka, tidak menemukan benang merah untuk sampai kepada Kristen. Tidak mungkin 2000 tahun ini mereka tidak sampai kepada penyaliban. Sebenarnya Yesus itulah kemudian Tuhan yang kita tunggu-tunggu sesuai dengan yang ada dalam kitab kita. 2000 tahun Pak. Tapi apa yang terjadi? Yahudi tetap berdiri, Kristen juga berdiri. Kenapa enggak sinkron? Sementara sahabat Kristen sibuk menggunakan kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi sibuk menggunakan kitab mereka. Mereka adalah ahli dalam kitab mereka sendiri. Tetapi kenapa tidak pernah menemukan satu sinyalemen yang mana benang merah antara yang diimani teman Kristen hari ini dengan apa yang mereka temukan di dalam kitab mereka? Ada apa? Kalau sanggahan daripada Bapak Pendeta bahwa di dalam kitabnya membawa Kain, Habil dan seterusnya, mereka setiap hari belajar. Bahkan ada satu hari di mana mereka itu khusus untuk mengkaji kitabnya itu, hari Sabat. Kenapa mereka tidak menemukan kemudian? Malah yang muncul adalah waspadalah kepada ragi orang Farisi. Waspadalah kepada ahli Taurat. Mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang lain menjadi pengikut agamanya. Setelah mereka menjadi pengikut, 2 kali lebih jahat daripada mereka. Ini yang 2 kali daripada orang Farisi ini apa intinya? Ini yang masih penasaran saya. 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu apa kira-kira? Nah, sedangkan sudah 2000 tahun teman-teman Kristen, orang-orang Yahudi belum menemukan adanya benang merah antara Tauratnya mereka yang mempersembahkan hewan kurban dengan kitabnya agama Kristen yang mempersembahkan manusia. Kalau saudara mengatakan iblis bersorak jika Yesus tidak disalibkan, maka saya justru menemukan bahwa Yesus disalibkan itu karya iblis. Mohon maaf, itu kesimpulan saya untuk pertama kali. Bahwa Yesus itu disalibkan justru itu karya iblis, Pak. Bukan karya Tuhan. Tuhan tidak menginginkan korban manusia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 18, Pak, nomor 21, itu sangat jelas dikatakan, jangan engkau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Oke, waktu habis. Oke, silakan Pak Pendeta, dari 37 sampai ke 12 nanti. Ke 42, silakan.
kasih keinginan tahu yang besar dari Bang Suma ya. Tentu juga bukan saja Bang Suma ya. Pasti pertanyaan ini bukan cuma pada beberapa orang, banyak orang. Dan saya senang sebetulnya kalau ada orang kemudian menemukan jawaban itu. Oke? Nah, kalau dikatakan bahwa Yesus itu mati di kayu salib bukan karya Allah, itu tentu dalam kekristenan itu salah besar. Karena justru maksud kedatangan Yesus di dunia ini untuk menjadi korban tebusan. Yesus sendiri mengatakan itu, untuk menjadi korban tebusan. Jadi, karena misinya memang sangat fundamental tentang untuk menyelesaikan masalah fundamental dan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah manusia itu dosa. Nah, bahwa Yudas ya ada di dalamnya, itu Yudas itu dalam pemilihan Yesus kepadanya tergolong menjadi murid yang akhirnya menganiaya Yesus. Itu sebetulnya menegaskan tentang realita dunia ini yang memang dikuasai oleh iblis secara de facto, walaupun secara de jure dunia ini milik Yesus, ya. Tapi dia mengizinkan Yudas itu masuk dalam golongan 12 murid itu untuk membuktikan bahwa sebetulnya yang namanya kejahatan, ya, karena kalau kita baca berbagai macam sumber dari Alkitab itu, dilihat perjanjian bahwa orang yang dekat dengan dia akan mengkhianati. Itu sebetulnya menegaskan bahwa sehebat apapun iblis menyusup masuk di dalam, dan kalau Lukas masuk, dia bukan cuma sekedar iblis menyusup, tetapi Yesus mengizinkan, ya, iblis menyusup. Kalau Yesus tidak izinkan, dia tidak bisa. Tetapi tidak bisa kemudian kejahatan itu atau iblis itu menang. Oke? Tidak bisa iblis itu menang. Dan kenapa iblis kemudian kenapa imam-imam kemudian menyewa membayar Yudas, ya, kenapa dia membayar Yudas? Karena memang imam-imam menghendaki kematian Yesus. Seluruh umat manusia, kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan keagamaan waktu itu, bahkan rakyat banyak, semuanya berseru salibkan dia. Oke. Nggak ada yang menolak, semua salibkan, bahkan murid-muridnya pun lari meninggalkan dia, kecuali Petrus yang bertahan, itu pun akhirnya dia menyangkal Yesus. Artinya apa? Dari seluruh sifat kemanusiaan yang ada pada manusia dosa, tidak cukup punya kemampuan untuk bisa mengenal kebenaran dan mengakui dia sebagai Tuhan. Jadi yang ada hanyalah penolakan. Dan orang Yahudi sangat bersorak. Para imam, pemimpin-pemimpin agama Yahudi bersorak pada waktu dia mati. Tapi setelah dia bangkit dari antara orang mati, fakta berbeda. Gitu. Itu pun setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka masih merancang kebohongan untuk menolak itu. Artinya apa? Ini menegaskan bahwa kebenaran sudah dinyatakan, tapi mereka dengan sifat manusia dosa tidak mungkin dapat mengenal kebenaran itu. Maka di dalam kekristenan itu dikenal dengan yang namanya iluminasi atau penerangan oleh Roh Kudus. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Roh Kudus berperan untuk apa? Membuat orang terbuka hati pikirannya untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa intervensi Roh Kudus, nggak mungkin ada orang dapat mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin orang mengaku bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Jadi ini dari sisi supranatural, adikodrati, yang tak dapat dijangkau oleh akal manusia biasa. Tapi ketika Roh Kudus sudah mencerahkan, tidak ada pilihan. Akal kita pasti kemudian terupdate untuk memahami kebenaran kitab suci yang memang secara rohani buta dilihat oleh orang yang tidak ditebus, oleh orang yang tidak ditebus. Oke. Terima Waktu kasih. habis. Silakan, Aki Juma. Sampai jadi cepat-cepat saya ini menjelaskan. Oke, makasih. Baik,
kembali saya katakan bahwa saya menghargai apa yang Pak Pendeta sampaikan barusan ya. Itu adalah sebuah jawaban ya dari pertanyaan yang saya ajukan. Tapi gini Pak, yang saya katakan tadi itu adalah semua aspek yang mengelilingi kejadian penyaliban itu unsur iblis yang ada di dalamnya. Contoh, Yesus kemudian dikhianati oleh Yudas. Itu sudah iblis itu. Yang kedua, imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Itu sudah tidak ada unsur ketuhanan di situ. Karena jika ini adalah kebenaran dari Tuhan, tidak mungkin dikelilingi oleh kebohongan. Kita lihat di dalam Yohanes 11 misalnya. Tidak ada sama sekali unsur karena dosa. Mau ditebus, nggak ada. Orang-orang Yahudi pada saat itu berpendapat, Yesus ini kalau tidak dihabisi, berbahaya. Ini ancaman bagi kita. Sebab orang semakin percaya kepada Yesus. Yohanes 11 nomor 49. Orang semakin percaya kepada Yesus. Kalau orang semakin percaya, maka orang tidak akan membayar perpuluhan. Kalau orang tidak membayar perpuluhan, maka kita tidak ada pembayaran pajak kekaisaran. Kalau kita tidak membayar pajak kepada kekaisaran, maka kita akan dihabisi oleh kekaisaran Romawi. Maka adalah lebih baik di Yohanes 11 nomor 50 dan 51. Adalah lebih baik jika satu orang Yesus ini kita bunuh daripada kita semua orang Israel ini dihabisi. Dan kerajaan kita dirampas kemudian oleh Romawi. Coba Anda baca Pak. Jadi itulah penyebabnya Yesus ini ingin disalibkan. Tidak ada dosa-dosaan di situ. Maka kemudian muncul imam kepala bernama Kayafas. Dia bernubuat. Maka pada hari ini, maka pada tahun ini aku bernubuat. Adalah lebih baik satu orang yang korban daripada kita semua menjadi korban. Jadi Yesus sebenarnya itu korban untuk bangsa Israel saja. Dikorbankan demi untuk menyelamatkan kemudian Bani Israel dari serangan orang Romawi. Bukan dari dosa. Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 49. Ya, 49, 45 sampai dengan nomor 51, Pak. Endingnya di sana adalah mereka bersepakat untuk menyerahkan Yesus demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan Romawi. Bukan dari dosa, nggak ada hubungannya. Maka karena aspek itulah kemudian muncul segala akal-akalan dan trik mereka untuk Yesus ditangkap. Makanya di dalam Matius 27 nomor 18 Pak dikatakan, Filipus mengakui bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh itu karena dengki. Coba Anda baca. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan karena menemukan di dalam kitab mereka Mesias harus mati dan bangkit pada hari ketiga, bukan. Yohanes 11 nomor 53, mulai dari saat itu kemudian mereka bersepakat untuk menangkap Yesus dan menyerahkan Yesus. Nah, sedangkan Pilatus mengatakan mereka menyerahkan karena mereka dengki. Mereka iri kepada Yesus karena Yesus semakin besar pengaruhnya, sementara mereka jemaatnya semakin berkurang. Dan terakhir di dalam Amsal 11 nomor 8 dikatakan bahwasanya orang fasik digunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang yang benar. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik yang menggantikan. Yang fasik di situ adalah Yudas. Lalu di Amsal 21 nomor 18 demikian juga adanya. Orang fasik dipakai Tuhan untuk menggantikan orang yang jujur. Orang yang fasik berkhianat menggantikan orang yang benar. Siapa yang berkhianat? Yudas. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pas waktunya. Lanjut. Ya, terima kasih. Jadi ini memang makanya saya bilang tadi, ini susah dipahami secara logika biasa.
Tapi saya bukan berarti merendahkan ya, sama sekali enggak. Karena kita semuanya logikanya standar semua sebagai manusia kan. Cuma yang saya katakan tadi tentang iluminasi. Tapi saya nggak mau, saya simpen itu dulu. Saya ingin katakan bahwa orang Yahudi, ya, secara nation atau secara bangsa Yahudi, tidak ada penerimaan sama sekali mengenai Yesus. Yang ada adalah penolakan. Dan puncak penolakan orang Yahudi kepada Yesus adalah ketika mereka mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Lalu pada Matius pasal 13 nanti kita baca kenapa Yesus kemudian mulai mengajar kepada banyak orang, kepada orang Israel dengan perumpamaan. Supaya mereka, kata Yesus, mendengar tapi tidak memahami, melihat tapi punya mata tapi tidak melihat. Artinya Tuhan tutup mata rohani mereka. Sekalipun mereka mendengar tapi mereka nggak ngerti. Jadi sampai hari ini mata orang Israel, kenapa tadi kan sudah lebih dari 2000 tahun kok nggak bakal terbuka. Mata orang Israel nggak bakal terbuka karena sudah ditutup oleh Tuhan. Bahkan ketika Israel itu disebarkan oleh ke seluruh dunia setelah tahun 70, itu merupakan penggenapan dari apa kata Tuhan Yesus bahwa bait Allah ini akan diruntuhkan, dan itu terjadi pada tahun 70 dan kemudian mereka tersebar sampai sekarang, dan baru tahun 48 mereka kembali ke tanah mereka untuk memerdekakan, menyatakan kemerdekaan, dan menjadi konflik sampai hari ini. Dan kondisi Israel hari ini sebetulnya bagian integral dari penolakan mereka terhadap Yesus. Tapi walaupun mereka dalam hukuman, mereka tidak pernah ditolak oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan. Nah sekarang ini, kapan mereka bisa terbuka kepada Yesus? Yesus ini kan selama ini mereka tolak sebagai Mesias. Mereka akan menerima Yesus pada saat pertama, kan ada fase kedatangan Yesus kedua kali. Jadi orang-orang percaya dibangkitkan, ya, dan orang-orang yang masih hidup waktu itu kalau dia percaya Yesus, dia diubahkan dan bertemu dengan Tuhan, dengan Yesus di angkasa. Nah, lalu mulailah masa yang disebut dengan masa tribulasi atau masa penderitaan besar. Penderitaan yang belum pernah terjadi, yang benar dahsyat, dan orang tersiksa luar biasa selama 7 tahun. Tapi ada yang mengatakan itu ada fase pertama damai, yaitu 3,5 tahun. Yang fase kedua 3,5 tahun, 2 itu baru benar-benar terjadi penganiayaan bagi Israel. Nah pada saat itu Israel sudah menjadi negara yang sangat kuat, ditakuti oleh semua bangsa. Walaupun sekarang sudah mulai menunjukkan itu, ya, tapi belum seluruh bangsa takut sama Israel. Ya. Tapi pada waktu itu akan tunduk semua bangsa kepada Israel. Lalu karena dia kuat banget, maka negara-negara kuat yang tergabung dalam 10 negara akan mengadakan perjanjian dengan damai dengan Israel. Tapi di tengah-tengah perjanjian, baru 3,5 tahun perjanjian, antikris yang memimpin negara-negara ini, dia membatalkan perjanjian karena dia sudah merasa kuat dan dia menganiaya Israel. Pada waktu dia menganiaya Israel, Israel berseru kepada Tuhan, tapi nggak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan. Sampai akhir tahun ke-7, baru mereka tahu selama ini ternyata yang mereka tolak itu, mereka salibkan itu Yesuslah Mesias. Itu Mesias yang menderita, yang dikatakan dalam Yesaya pasal 53, mereka nggak mau mereka tolak itu. Mereka mau Mesias yang memerintah sebagai raja. Dan ternyata Mesias yang mereka tolak selama ini adalah Yesus itu. Lalu berserulah mereka kepada Yesus. Maka Yesus tolong mereka. Dan terjadilah sesudah yang di perang besar namanya Armageddon. Jadi perang besar belum terjadi. Akan terjadi antara antikris dengan orang Israel. Dan pada waktu itu siksaan besar luar biasa membuat orang Israel melek matanya. Tentu kalau dia melek matanya, karena Roh Kudus membukakan matanya. Untuk kemudian mereka tahu, sama seperti Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu seperti Yesus mengatakan, bukan kamu yang mengatakan itu, bukan manusia, tapi Bapakku yang di sorga. Artinya apa? Tuhan akan memberikan pertolongan kepada Israel nanti, bukan sekarang. Sekarang masih mereka menganiaya Yesus. Bukankah mereka menganiaya orang Kristen dari awal? Waktu habis. Terima kasih. Lanjut, Oke. Bang Juma.
Jadi gini Pak, memang di dalam Yehezkiel 5 Allah kemudian memporak-porandakan Bani Israel. Sepertiga kemudian mati, kemudian sepertiga kemudian itu dibunuh, sepertiga lagi kemudian itu mereka dibuat berserak ke seluruh penjuru bumi. Tapi ada janji Tuhan Pak pada mereka. Di akhir zaman kelak, tertulis dengan jelas di dalam Yeremia 23. Anda boleh lihat di data nomor 2, nomor 3, nomor 8. Bagaimana Tuhan kembali akan mengumpulkan mereka. Dan mereka dijanjikan keselamatan. Masalahnya adalah mereka tidak percaya penyaliban. Tapi kenapa Tuhan mau mengumpulkan mereka dan diselamatkan? Itu poin. Oke. Kenapa mereka dikumpulkan? Dan ingat, di dalam Yesaya 52 nomor 1. Pada saat itu kemudian orang-orang yang tidak bersunat nggak boleh masuk ke sana. Nggak bisa. Yehezkiel 44 nomor 9, jangankan masuk ke rumah ibadah mereka orang-orang yang tidak bersunat, haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Lalu bagaimana kemudian orang yang tidak bersunat dan percaya kepada penyaliban? Tidak ada kaidah itu Pak. Ketika mereka dihimpun kemudian kepada tanah yang dijanjikan Israel baru, mereka tidak dipersyaratkan percaya kepada penyaliban. Itu nggak ada. Bahkan kalau kita melihat nih, kacamatanya yang paling terang, Yesus sendiri mengatakan ketika ditanya di dalam Matius 19 nomor 15, 16, 17 dan seterusnya. Orang bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengatakan apa? Lakukan segala perintah Elohim. Apa perintah Elohim itu? Semua Yesus sebutkan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan ini. Artinya jangan menyalib. Jangan lakukan penyaliban. Kalau mau selamat. Itu kata Yesus, Pak. Itu kata Yesus. Berarti Yesus tidak restu terhadap penyaliban itu. Jangan kau membunuh kalau ingin selamat. Artinya jangan kau menyalib. Tidak ada syaratnya. Oh, percaya kepada salib, percaya kepada penebusan ketika aku mati, bangkit pada hari ketiga. Itu enggak ada. Ini yang sangat disayangkan. Makanya saya katakan bahwa apa yang terjadi terhadap penyaliban itu bukan karena karya Tuhan. Mohon maaf, itu karena karya iblis. Mereka dikumpulkan kemudian di akhir zaman. Mereka akan dikumpulkan kemudian. Tetapi tidak ada syaratnya. Yang bisa masuk ke Yerusalem itu adalah yang percaya atau yang menjadi Kristen atau yang percaya kepada penebusan dengan cara membunuh manusia. Itu enggak ada itu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan Matius 19 nomor 16 bahwa percayalah kepada, lakukan segala perintah Tuhan. Apa perintah itu? Yesus uraikan, jangan membunuh. Berarti Bani Israel kalau mau selamat jangan menyalib. Kalau sudah tidak ada penyaliban, Kristen gugur Pak di situ. Kristen gugur. Karena itu perintah Yesus. Dan yang kedua perintah Bapa juga perintah Tuhannya Yesus. Apa yang dikatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Ini perintah. Jadi ahli Taurat tidak akan mungkin melakukan pembunuhan. Karena itu adalah perintah. Yesus juga memerintahkan jangan membunuh. Berarti jangan menyalib. Makanya tidak ada perintah secara terus terang bahwasanya saliblah Yesus. Bahkan kalau Anda membaca di dalam Yohanes 3 atau Yohanes 6, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya dia akan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya dia akan mati dalam dosanya. Nah sekarang mana pengakuan Yesus tentang penyaliban? Harus begini dan bagaimana. Cerita tentang penyaliban itu muncul setelah Yesus itu terangkat ke langit. Nah sekarang mana pengakuannya? Bahwa hidup kekal itu adalah menyalibkan diriku. Itu nggak ditemukan. Ada satu hal yang kemudian menjadi sumber. Lukas 24 nomor 44, 45, 46. Di situ Yesus konon mengatakan, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat bahwa aku Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati.
Tapi tidak pernah ditemukan di Taurat itu, Pak. Sampai hari ini sudah 2000 tahun, tidak ada di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga, nggak ada. Waktu habis lagi. Artinya, oke, terima kasih. Waktu habis, ya. Silakan. Oke, silakan Pak Pendeta. Ini pakai HP ini aja. Oke. Dimundurkan dulu waktunya, belum dimulai sama beliau. Diulangi dulu, beliau belum ulangi. Waktu putaran 9,9 detik. Oh. Oke, Iya. Pak Pendeta dipersilakan. Aduh, iklan pula. Nggak betul. Bentar. Oke, silakan Pak Pendeta. Apa yang dikatakan oleh Bang Suma tadi, bahwa kalau nggak ada kematian Yesus, maka rontok kekristenan. Benar sekali. Jadi sebetulnya fondasi iman Kristen yang paling hakiki itu adalah Injil, yaitu kematian Yesus dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kita nggak bisa berbicara kebangkitan kalau tidak ada kematian. Dan kematian itu sendiri adalah rancangan Allah yang saya sudah katakan tadi, ini mengulang ya, untuk penebusan dosa. Dan Yesus ketika dia hadir, dia berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus memberikan nyawanya untuk sebagai tebusan, dan karena itu Yesus bilang penderitaan pengorbanannya ini, kematian dan kebangkitan, harus disampaikan ke seluruh dunia, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi harus disaksikan. Apalagi amanat agung berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang dikatakan tadi orang Israel nggak mau menerima Yesus kan? Apa kaitannya dengan salib? Justru yang saya uraikan tadi tentang perang besar yang akan terjadi nanti, di mana Israel masih menunggu Mesias, ternyata nggak datang-datang. Lalu akhirnya mereka datang satu pada pengakuan. Berarti hati pikiran mereka waktu itu dibukakan oleh Roh Kudus. Kemudian mereka tahu bahwa ternyata yang kita tolak selama ini adalah Yesus yang disalibkan, itu yang kami salibkan, nenek moyang kami salibkan, dan dialah yang kami nantikan, tetapi kami menolak dia. Dan bukti penolakan mereka terhadap Yesus kan Tuhan Yesus sebar mereka di seluruh dunia, dan itu hukuman buat mereka. Jadi sebetulnya penghukuman Tuhan bagi Israel itu berulang-ulang. Tuhan kasih penghukuman, jadi lagi bandelnya setengah mati. Nah, tetapi penghukuman Tuhan dengan membawa ke pembuangan, termasuk berdiaspora di seluruh dunia untuk tahap yang terakhir ini, ya, itu merupakan penghukuman Tuhan atas mereka. Tetapi penghukuman itu tidak pernah menghapus status mereka di hadapan Allah sebagai bangsa pilihan. Makanya ketika nanti datang, sesudah Yesus datang kedua kali itu, dan masuk masa tribulasi dunia ini berlangsung, itu akan terjadi pertobatan besar. Berarti mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis mereka mengakui bahwa dosanya mereka diampuni melalui kematian Yesus di kayu salib. Tapi kan tadi Bang Nandar ya dengan teman-teman Muslim kan konsepnya berbeda kan. Nah itu kalau mau bertanya sama saya sebagai hamba Tuhan ya, sebagai pendeta, itu jawaban saya, karena memang jawaban saya nggak bisa lari dari kitab suci kan gitu. Kalau tuh misalnya ada bagian-bagian yang misalnya seperti Bang Nandar juga tadi ya, Bang Yonatan tuh berdiskusi gitu ya. Banyak hal juga saya belajar ya di situ tentang ada pertanyaan-pertanyaan, ternyata ada pertanyaan begini begitu. Karena saya nggak pernah berapologia sebetulnya. Saya biasanya hanya berkhotbah ya, atau mengajar, pimpin pendalaman Alkitab di komunitas gereja kan, nggak pernah seperti ini gitu. Apalagi dengan waktu yang menurut saya durasi lama seperti ini. Tapi ini justru pengalaman baik buat saya. Saya bisa mengenal Bang Suma walaupun pakai masker, saya nggak kenal. Tapi paling tidak nama itu sudah melekat di hati saya. Oh ternyata ada orang yang namanya rekan saya dari Muslim yang berdiskusi dengan saya gitu kan.
kita boleh berbeda pendapat. Nah, tapi kapan-kapan kita ngopi bareng. Saya tinggal di Jakarta. Bang di mana, Abang, Bang? Saya di Makassar, Bang, Makassar. Wah, jauh kita ya. Sama-sama 2 Sulawesi jam. kita. Saya dari Manado asli. Iya, Masya Allah. Iya, 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 iya. Jadi ya kita berharap ya, saya baik teman-teman Kristen maupun teman-teman Muslim, kalau kita mengembangkan dialog yang santun, yang ya menjelaskanlah pengajaran kita tanpa harus, kalau misalnya pengajaran kita diserang, ya udah enggak apa-apa, biarin aja, tapi kita jangan berusaha untuk menyerang. Karena dalam diskusi bahkan debat, kita mengenal dalil yang mengatakan ternyata kita sepakat untuk tidak sepakat. Waktu habis. Terima kasih timer. Iya, Aduh, gimana bentar. teman-teman? Apa masih mau dilanjut dengan pendeta kita ini? Ya terserah. Gimana, mungkin Pak Pendeta mau istirahat barangkali dari tadi mungkin. Oke deh, terima kasih ya untuk kesempatan dari Bang Yonatan ya. Saya boleh ada di sini. Itu sebetulnya kelihatannya seperti kebetulan. Tetapi ya ini yang terjadi, berarti pasti kita ada wawasan dong, satu di antara kita kan. Pasti Bang Sumadon mau berpikir, oh iya saya punya pemahaman tentang kematian Yesus begini. Sementara Pendeta Maksi ternyata pemahamannya begini, gitu kan. Jadi paling tidak ada semacam komunikasi di otak kita mengenai, saya pun pasti akan mikir tentang pertanyaan-pertanyaan tadi kan, akan meneliti lebih dalam dan berusaha untuk memberi jawaban yang yang diharapkan kan gitu ya. Oke. Makasih ya, kalau memang ada hal-hal yang saya ucapkan mungkin menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Sama-sama Pak Pendeta. Saya juga demikian ada. Ya, terima kasih. Sehat selalu Pak Pendeta ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Saya keluar ya. Ya, Iya, baik, makasih Pak Terima Pendeta kasih. Maksi. Terima kasih.